Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rasyada dari mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara IAIN Batu Sangkar dari lokal HTN 4A. Yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai interpretatif hukum pidana. Yang mana tugas kali ini sebagai pengganti ujian tengah semester hukum pidana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Roni Effendi MH. Interpretasi hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah dari interpretatif hukum ini disebut juga dengan penafsiran hukum. Kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang mana pasal 5 yang berbunyi, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang pasal 10 ayat 1 berbunyi, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Han Kelsen dan Han Nawiansky dengan teorinya yang berjenjang. Pertama, pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, Undang-Undang 1945 Grand Norm. Yang ketiga, Top MPR. Yang keempat, Undang-Undang atau Perpu. Yang kelima, Peraturan Pemerintah. Yang keenam, Peraturan Presiden. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Daerah. Macam-macam penafsiran hukum yang dikenal dalam pelaksanaan hukum sehari-hari adalah penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, penafsiran analogis, penafsiran teologis, penafsiran historis, penafsiran ekstensif, penafsiran restriktif, penafsiran a contrario, dan penafsiran penyamaan atau penafsiran pengangkatan. Penafsiran autentik atau penafsiran resmi yaitu suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentukan hukum itu sendiri. Contoh dari penafsiran autentik adalah penafsiran kata malam pada pasal 363 ayat 1 angka 3 ditafsirkan dalam pasal 98 KUHP, ditegaskan sebagai masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Penafsiran tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang dalam pasal 1 penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 ditegaskan caranya yaitu dengan cara ditembak. Penafsiran gramatikal yaitu suatu penafsiran hukum yang pada dasarnya maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya. Sebagai contoh dari penafsiran gramatikal ini, terdapat dalam pasal 1 penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum mati di Indonesia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak. Tetapi meskipun demikian, secara gramatikal tentu dapat ditafsirkan bahwa penembakan itu bukan asal sembarang tembak, melainkan penembakan yang menyebabkan kematian terpidana atau kata lain terpidana ditembak sampai mati. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau antar ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing. Sebagai contoh dari penafsiran sistematika adalah pengertian tentang makar diatur dalam pasal 87 KUHP secara sistematis dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi pasal-pasal 104 sampai 108 KUHP, 130, 140 yang mengatur tentang aneka macam makar beserta sanksi hukumannya masing-masing bagi para pelakunya. Penafsiran analogis adalah penafsiran hukum yang menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum sebagai hal atau disamakan dengan hal yang sudah diatur dalam hukum tersebut karena hal ini memang perlu dilakukan. Sebagai contoh dari penafsiran analogis yaitu tentang tenaga listrik atau aliran listrik yang sebenarnya bukan berujuk benda atau dianggap sama dengan barang atau yang ditafsirkan sama karena pencurian listrik, tenaga listrik atau aliran listrik dapat dihukum meskipun dalam undang-undang masalah pencurian listrik tersebut belum diatur. Penafsiran teologis yaitu menafsirkan undang-undang dengan menyelidiki maksud pembuatan dari tujuan dibuatnya undang-undang tersebut. Dengan interpretasi teologis ini, undang-undang yang masih berlaku atau tetap sudah usang atau tidak bisa digunakan lagi diterapkan sebagai suatu peristiwa
hubungan kebutuhan dari kepentingan pada masa kini. Di sini, peraturan undang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Penafsiran ekstensif, yaitu suatu penafsiran hukum yang bersifat memperluas. Ini pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan memperluas tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termaksud dalam ketentuan hukum tersebut, sedangkan ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang mengaturnya. Namun, dapat dicakup dengan ketentuan hukum yang diperluas itu. Sebagai contoh dari penafsiran ekstensif dalam pasal 100 KUHP yang memperluas pengertian kunci palsu dengan menegaskan yang maksud sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu tersebut. Penafsiran restriktif adalah penafsiran hukum yang pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Kalau penafsiran ekstensif bersifat memperluas pengertian tersebut, ya maka restriktif justru memperkecil atau membatasi pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas, sehingga kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diraih. Contoh dari penafsiran restriktif ini terdapat dalam pasal 15 ayat 3 KUHP yang membatasi dan menegaskan pengertian masa percobaan dengan menetapkan tempo percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan si terhukum dicabut dengan sah. Penafsiran e contrario adalah penafsiran hukum yang didasarkan pada pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian atau ketentuan hukum yang tersurat. Sebagai contoh dari penafsiran e contrario terdapat dalam pasal 77 KUHP yang menegaskan bahwa hak penuntut untuk menuntut hukum terhadap tertuduh menjadi gugur bila si tertuduh meninggal dunia. Jadi, secara e contrario atau kebalikannya dapat ditafsirkan bahwa kalau si tertuduh belum meninggal, hak penuntut untuk menuntut atas dirinya belumlah gugur, sepanjang tidak ada hal-hal lain yang dapat menggugurkannya. Hak penuntut tersebut diatur dalam pasal 78 KUHP. Penafsiran historis adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Sebagai contoh dari penafsiran historis adalah dalam Burgerlijk Wetboek atau kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, tidak dikenal adanya adopsi atau pengangkatan anak kecuali bagi orang-orang Timur Asing Cina. Hal tersebut secara historis bisa ditafsirkan dalam sejarah kehidupan bangsa Belanda sendiri yang pada mulanya hidup bermarga-marga, di mana ikatan keturunan darah asli dalam suatu marga menjadi pegangan dasar kehidupan mereka. Akibatnya, demi keaslian keturunan marga tersebut, maka mereka tidak membenarkan adanya sistem adopsi tersebut. Baiklah, itulah materi mengenai penafsiran hukum atau interpretatif hukum, yang mana rangkuman atau cakupan dari penjelasan saya tadi tentang penafsiran hukum, yaitu hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dapat saya simpulkan bahwa interpretatif hukum pidana adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi. Baik, inilah yang disebut juga dengan interpretatif hukum pidana, yang mana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dan juga terdapat dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mana macam-macam dari penafsiran hukum tadi. Yang pertama adanya penafsiran autentik, yang kedua penafsiran gramatikal, yang ketiga penafsiran analogis, penafsiran teologis, penafsiran historis, penafsiran ekstensif, penafsiran restriktif, penafsiran e contrario, dan penafsiran penyamaan atau penafsiran pengangkatan. Itulah penjelasan saya mengenai interpretatif hukum pidana atau penafsiran dari hukum pidana. Jika suatu hukum tidak dijelaskan atau suatu hukum tidak ada hukum yang menjelaskan secara khusus, maka diperlukanlah pentafsiran atau penafsiran hukum pidana atau interpretatif hukum pidana dalam proses dalam penanganan hukumnya. Karena agar tidak ada kekosongan hukum terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran hukum pidana
dalam situasi tersebut. Itulah materi yang saya jelaskan tadi, yang mana juga telah dijelaskan dalam pasalnya, yaitu dalam aturan hukumnya atau dasar hukumnya, yaitu dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan juga pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang mana agar tidak terjadi kekosongan hukum, yang mana telah jelaskan tadi dalam pasal, guna interpretatif hukum ini atau penafsiran hukum agar setiap kesalahan atau tindakan atau pelanggaran yang diatur tidak terjadi kekosongan hukum di dalamnya. Jadi dapat kita melakukan penafsiran hukum sesuai dengan hukum yang telah berlaku, dan juga dijelaskan dengan berdasarkan analisa atau juga dengan penafsiran hukum yang lainnya. Karena tidak hanya satu penafsiran hukum pidana, tetapi berbagai cara atau berbagai aspek, berbagai teori yang telah dijelaskan berdasarkan penafsiran hukum pidana, dengan tujuan untuk menciptakan negara atau keadilan atau hukum yang adil dan makmur. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang interpretatif hukum pidana atau penafsiran hukum pidana. Dari berbagai penjelasan dan contoh juga saya telah jabarkan, semoga dapat dipahami oleh rekan-rekan yang sedang menonton video saya kali ini. Jika terjadi kesalahan, jika terjadi kejanggalan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.